Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ayat firman Tuhan untuk renungan kita kali ini adalah di dalam 2 Korintus 4 ayat 1-15. Tetapi yang mau saya tekankan di sini di ayatnya yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus menulis kitab 2 Korintus ini dengan tema kemuliaan melalui penderitaan. Kitab ini dimaksudkan untuk memotivasi jemaat Korintus dalam menghadapi masalah yang ada dalam komunitas mereka, agar mereka tetap setia, tidak goyah secara rohani, dan bahkan untuk menegur. Tetapi lebih dari itu, tujuan Paulus ialah mempersiapkan jemaat Korintus untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini adalah situasi yang kita alami saat ini. Kita perlu memotivasi untuk terus tetap setia, terus membangun rohani kita, dan terus mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan menjemput kita sebagai mempelainya. Dalam ayat ini, Paulus menggambarkan manusia jasmani kita sebagai bejana. Bejana dibuat dari tanah liat yang berasal dari dunia. Sama seperti pada saat penciptaan dalam kitab Kejadian 2 ayat 7. Manusia dibentuk Allah dari debu dan tanah, lalu dihembuskan nafas kepadanya. Nafas kehidupan dari Allah itu yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang hidup, karena bejana bersifat sementara, tetapi nafas dari Tuhan bersifat kekal. Inilah yang harus kita bangun di saat kita menghadapi masalah. Kita harus terus melihat kepada kekekalan, yaitu apa yang akan Tuhan nyatakan lewat masalah itu, bukan melihat semua keterbatasan kita yang bersifat sementara. Tuhan ingin agar bejana kita terus diisi dengan hartanya, yaitu kekuatan, kasih, sukacita, iman, kuasa, otoritas, kebenaran, dan semua kebaikan tentang Dia untuk menghadapi semua masalah. Itu juga sebagai tanda bahwa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kita tidak bisa mengandalkan pertolongan lain selain pertolongan dari Dia. Dan di saat kita terus mengisi bejana kita dengan harta Tuhan, ini yang akan kita dapatkan sebagai bagian kita. Yang pertama, 2 Korintus 4 ayat 8-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Inilah bagian yang harus kita kerjakan, yaitu mengandalkan Tuhan di dalam kondisi sesulit apapun. Di saat kita mengaktifkan harta Tuhan yang tersimpan di dalam kita, kita tidak akan gampang putus asa. Ada kekuatan di dalam kita yang memampukan untuk bersabar, menantikan dengan tenang, dan damai sejahtera yang menjaga hati kita dalam keadaan sulit. Bagian kedua yang kita dapatkan ada dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Untuk orang-orang yang tidak putus asa, janji Tuhan untuk kemenangan mereka, yaitu hidup yang kekal, juga akan jadi bagian mereka
karena semua masalah itu tidak akan melebihi kekuatan mereka. Semua kesabaran, ketekunan, dan ketahanan dihitung Tuhan sebagai taburan bagi kekekalan. Banyak orang hanya melihat semuanya untuk kehidupan hari ini tanpa menyadari pentingnya menabur bagi kekekalan. Kekekalan memiliki kebahagiaan yang jauh lebih besar dan sempurna daripada kehidupan kita hari ini. Nah, sahabat-sahabat yang terkasih, demikianlah renungan kita kali ini. Marilah di saat kita terus menanti-nantikan Tuhan, kita terus mengisi penuh bejana kita dengan semua harta kekayaan rohani dan kekekalan, sehingga kemuliaan Tuhan terus nyata dalam hidup kita. Apabila saudara menyukai renungan ini, silahkan meninggalkan komentar, like, subscribe, serta membagikan video ini agar dapat memberkati saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.